Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips how to configure 15.6.1 paket tracer, configure IPv4 and IPv6, static and default route. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar lagi untuk konfigurasi salah satu lab yang ada di sertifikasi Cisco ya, Cisco CCNA 2 di SRWE-nya gitu. Nah, di sini kita lab yang 15.6.1. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 statik ya, dan konfigurasi default routes. Nah, kita lihat di PT activity-nya di sebelah kanan ini ada addressing table-nya. Jadi nanti addressing table inilah yang kita jadikan sebagai patokan untuk melakukan konfigurasinya. Jadi di sini sudah terisi semua. Jadi kita kemungkinan sih tidak perlu menebak-nebak IP ya, karena di sini sudah ada. Kita cuma langsung setting aja. Lalu kita lihat di object device-nya. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IP4, static dan floating static default route, lalu konfigurasi IPv6 static and floating static default routes, lalu configure IP versi 4 static and floating static route to internal LANs, IP versi 6 nya konfigurasi juga static and floating static routes to the internal LANs, lalu konfigurasi IP versi 4 host routes dan IP versi 6 host routes. Nah, di sini juga ada backgroundnya. You will configure IPv4 and IPv6 default static floating static routes. Nah, note the static routes approach this is used apa nih? Lab to access your ability to configure. Jadi ini untuk melatih kemampuan kita sih untuk melakukan konfigurasi. Intinya lah kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung saja ke instructionnya. Jadi di sini ada part 1, part 2, part 3 dan part 4, part 5. Jadi ada 5 part dan masing-masingnya itu ada step-stepnya. Oke, kita akan mulai langsung aja dari part yang pertama. Di sini kita diminta untuk konfigurasi IP versi 4 static and floating static default routes. Nah, untuk di step pertama kita diminta untuk konfigurasi IP versi 4 static default route. Nah, kita berarti di on edge router configure directly connected. Nah, langsung aja kita ke sini, berarti edge router di sini. Lalu kita diminta untuk tadi, kita langsung aja lah. Ini kita enable dulu ya, seperti biasa. Enable, kita masuk configure terminal. Lalu kita perintahkan IP route (000) ya. Biasanya IP route itu memang 000 itu IP internet. Lalu 000 juga. Lalu 10 10 10 1. Nah, 10 10 10 1 ini IP siapa sih? Nih, si ISP1 tadi kan diperintahnya begitu kan. Oke, ini langsung aja kita enter. Oke, sekarang sudah selesai. Ini kita minimize dulu. Kita lanjut ke step kedua.
On edge router, configure a directly connected IPv6 floating static default route. This default route should be route router ESP2. It should have an administrative distance-nya kita taruhnya 5. Berarti kita ke edge router lagi. Lalu di sini kita tinggal tambahkan IP route. Nah, ini sama 0, terus sama lagi 00000. Lalu kita ke ESP2 10 10 10 5. Nah, di sini kita kasih desainnya 5. Oke, sudah. Sekarang ini kita minimize. Kita di step kedua selesai ya untuk part pertama. Kita lanjut ke part kedua di metode konfigurasi IPv6 static and floating static default routes. Nah, di step pertamanya konfigurasi IPv6 static default routes. On edge router, config the next hop static default route. This primary default route should be routes to router ESP1. Oke, langsung saja kita masih di edge router ya. Nah, di sini kita sekarang masukin IP versi 6, IPv6 ya. Route IPv6 route. Lalu kita coba cek seperti ini aja. Kalau misalkan dia route /0. Lalu ini kan ke ESP1 ya. IP-nya berapa? Yang ini ya, teman-teman nih. ESP1. V6-nya. Oke, lalu kita pastekan di sini. Lalu kita enter. Oke, sudah selesai. Sekarang ini kita minimize lagi. Kita lanjut ke part 2, step kedua, konfigurasi IPv6 floating static default route. On edge route, configure a next hop IPv6 floating static default route, the route via router ESP2. Distance 5, berarti sama sih, cuman bedanya ini dia menggunakan IPv6 aja. Berarti samain aja kayak yang di atas. Lalu di sininya kita ganti sesuaikan IPv6 yang di ESP2, teman-teman. Berarti ini ya. Oke. Ini kita cuma tinggal ganti ini aja. 2 1. Lalu kita kasih distance-nya 5. Oke, sudah selesai. Kita minimize. Oke, part kedua, step kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke part ketiga. Configure IPv4 static and floating static routes to the internal LANs. Berarti untuk ke yang bawah ya. Kalau tadi kita sudah selesai untuk ke router dari head ke sini ESP1 dan ESP2. Nah, sekarang kita ke internal LAN-nya nih. Kemungkinan seperti itu untuk konfigurasinya. Oke, langsung ke step pertama. Konfigurasi IPv4 static routes to the internal LAN. Nah, on ESP1, configure next hop IPv4 static route to the LAN 1 network edge router. Lalu yang B-nya configure LAN 2-nya to edge router. Jadi langsung aja kita kerjakan untuk step 1 poin A dan poin B. Nah, berarti sekarang kita ke ESP1 ada di sini. Lalu kita enable dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke configure terminal seperti biasa untuk melakukan konfigurasi. Nah, kita masukkan IP route 192.168.10.16. Nah, ini IP siapa sih? Nah, ini dia IP. Jadi ini IP untuk yang di LAN 1 ya, teman-teman ya. Dia kan pakai networknya itu ini nih, IP LAN 1. Di sini 10.6. Jadi seperti itu.
Di sini memang tidak ada, jadi kalian bisa lihatnya dari yang topologi di sini LAN 1 10.16. Oke, kita lanjut. Ini terus subnet masknya berarti dia slash 28. Kalau 28 berarti 255 titik 240. Lalu kita ke 10 2 karena tadi dimintanya terus ke S2 kan dia IPv4 nya itu nih 10 Oke, sekarang kita langsung enter aja. Nah, selanjutnya untuk yang poin B nya ya, step 1 di part 3 poin B nya sama perintahnya, cuman bedanya dia ke LAN 2. LAN 2 itu berarti 11.32. Ini kita rubah aja 11, sorry. Nah, untuk yang belakangnya IP-nya juga sama karena kan dia lewatin gate-nya sama nih ke sini. Lalu kita enter. Oh, sorry, salah. Di sini dia LAN 2 itu pakai prefix-nya 27. Berarti kalau 27 itu ini kita hapus dulu ya. Hapus berarti kita tambahin 0 di depan. Oke, kita config ulang lagi. Di sini slice 27 berarti 224. Salah. Oh, apa yang salah? Oh, ini. Nah, sudah selesai. Oke, berarti untuk konfigurasi yang part 3 step pertama sudah selesai. Terus kita ke step keduanya. Configure IP versi 4 floating static routes to the internal LANs. Di sini ada poin A dan poin B. Nah, kita bacain yang satu aja. Configure directly connected floating static route to LAN 1. Through ESP router 2. Use an administrative distance-nya 5. Kalau yang B-nya dia ke LAN 2. Kalau yang A-nya dia ke LAN 1. Berarti ini kita konfigurasinya masih di ESP1 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke sini. Lalu kita konfigurasi lagi IP route. Jadi kita tugasnya itu cuma ngerut aja, teman-teman. 192 168 10.16 ini adalah IP untuk LAN 1 ya. Lalu 255 240 karena dia pakai prefix-nya slice 28. Nah, di sini kita melalui apa? G00 ya. G00. Nah, kita kasih 5. Oke, selanjutnya sudah selesai. Sekarang kita ke LAN 2, berarti sama aja perintahnya. Cuman kita ganti di sini subnetnya dari 24, lalu di sininya jadi 11, lalu 32. Oke, sudah selesai. Ini kita minimize dulu. Oke, part 3 step 1 step 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke part keempat. Kita diminta untuk konfigurasi IPv6 nya. Jadi sama aja kayak yang part 4, cuman ini kita pakainya IPv6. Step pertama kita diminta untuk configure next hop IPv6 static route to the LAN 1 network trace edge router. Jadi masih di on ESP1. Dikatakan IPv6 route. Nah, di sini kita ke LAN 1. Kita copy aja di sini. Lalu kita ke router yang edge router. Ini berarti nah, sudah selesai. Sekarang kita ke yang B-nya. Yang B-nya sama, cuman dia ke ke LAN 2. Ini LAN 2.
IPv6-nya. Ini berarti DB8, ini 1, ininya 11. Nah, sudah. Oke, kita minimize. Nah, sekarang kita masuk ke step keduanya, configure IPv6 floating static routes to the internal LANs on ESP1, next hopnya IPv6, LAN 1, through ESP2, use an administrative distance-nya 5. Oke, kalau yang B-nya berarti tinggal ke LAN 2. Sekarang kita buka lagi ESP1. Nah, kita masukkan perintah IPv6, berarti sama aja kayak yang tadi ya sebelumnya ya. Ini yang 10. Terus kita ke ESP2 root. ESP2 root itu berarti nih yang ini ya. Oke, ini kita hapus. Kita paste. Oke, lalu kita kasih distance-nya 5. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama, cuman ini kita ganti jadi 11 karena untuk LAN 2. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Di sini juga kita akan coba untuk connect ke web server. Katanya sih kalau sudah bisa dia bisa connect ke web server. Nah, dari sini kita coba pakai apa namanya? Ini aja ya, pakai kirim pesan gitu. Sini. Nah, udah bisa ya, kita kirim PDA PCB ke sini. Nah, sudah bisa successful. Berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, itu salah satu cara kalau misalkan kalian ngeping kan harus IP, kita kirim PDA aja, kirim pesan. Itu juga bisa ngetes koneksi sih. Oke, kita lanjut ke part 5. Di sini kita diminta untuk konfigurasi host routes. Oke, kita langsung ke step satunya. Di sini ada poin A dan poin B. Nah, diminta untuk configure IPv4 host routes on edge router, configure an IP versi 4 directly connected host route to the customer server. Dan yang B-nya on edge route, configure IPv4 directly connected to floating host route to the customer server, use an administrative distance-nya 5. Oke, berarti kita akan ke edge router lagi. Lalu di sini kita enable lagi. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan IP root to 98.0.0.10 255.255.255.255. Kita ke serial 000. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita ke yang B-nya sama, cuman ini dia 01 dan kita kasih distance-nya 5. Oke. Untuk step 1 selesai, sekarang kita ke step 2 untuk IPv6-nya sama kayak tadi perintahnya, cuman dia pakai IPv6. Berarti di sini kita masukin untuk yang IPv6-nya IPv6 root. Berarti kita masukinnya IP ESP1. Nah, seperti ini /128. Lalu kita masukin konfigurasi ESP1 sudah 11, oke, enter. Dan kita masukin yang ini, apa yang poin B-nya. On edge router ESP2 terus distance-nya 5. ESP2 tuh berarti yang ini. Kita cuman ubah belakangnya aja. Ini 2, terus ininya kita kasih distance-nya 5. Oke, teman-teman, jadi udah 100% ya di sini completion-nya. Jadi kita sudah selesai untuk konfigurasi ini. Oke, jadi mungkin seperti itu aja teman-teman. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan sedikit-sedikit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini, sudah like, sudah komen, sudah share, dan jangan lupa untuk subscribe channel J2 Project 18. Terima kasih buat teman-teman. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you.